Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, yaitu berupa kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan memaparkan materi yaitu tentang biologi, kimia, fisika dalam perspektif Islam dan IPA dengan dosen pengampu Dr. Andes Tri Wicaksono MSc. Nah, ini teman-teman kami, yaitu saya sendiri Abdul Qohir, dan ada Kak Ayudia Citra Utami dan Kak Aisyah Rodatul Jannah. Latar belakang dalam ilmu alamiah sosial dasar yang mencakup biologi, fisika, dan kimia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat, diawali dari perkembangan dan perubahan tanpa adanya dasar sampai perkembangan dan perubahan dengan adanya suatu observasi atau metode ilmiah. Selama ini kita ketahui bahwa ilmuwan barat adalah yang menguasai segala bidang keilmuan, sehingga membuat orang-orang Islam pada saat ini menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Perlu diketahui bersama, keilmuan yang berkembang pada saat ini adalah hasil dari pemikiran orang-orang Islam pada zamannya. Kemudian Islam mulai mengembangkan ilmu pengetahuan seperti biologi, fisika, kimia, kedokteran, dan masih banyak lagi. Mereka yang mempelajari biologi akan mampu memahami agama, yakni tauhid. Hal ini terkandung dalam pelajaran biologi, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biologi dalam perspektif Islam dan IPA. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, bios dan logos, yang berarti ilmu. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan makhluk hidup dan ruang lingkup kehidupan yang berada di dalamnya. Proses alam yang terjadi bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Di dalamnya telah disebutkan di dalam Al-Quran yang menceritakan kejadian demi kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurut Hendro Puspito dalam bukunya mengatakan agama memiliki fungsi edukatif, yang mana agama menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari air mani sampai menjadi manusia. Hal ini tentu menjadi paduan dasar dalam mempelajari biologi tentang pembuahan, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Dari ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah menurunkan air hujan dari langit dan kami tumbuhkan dengan air itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kami mengeluarkan tanaman hijau itu seperti bulir yang bersusun. Maksudnya bersusun seperti bulir padi. Sehingga dari penjelasan di atas kita fahami dan ketahui bahwa biologi merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami aspek kehidupan, tak lepas dengan ajaran Islam itu sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan hadis menjadi pondasi bagi umat Islam untuk mengetahui lebih dalam terkait biologi dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber pembelajaran yang paling benar, sehingga menjadikan kita pembelajar sesuai syariat. Biologi dalam perspektif IPA
Biologi atau bisa disebut ilmu biologi merupakan salah satu studi ilmiah yang menjelaskan adanya makhluk hidup, di antara studi tentang struktur, asal-muasal, pertumbuhan, dan perkembangan, evolusi, fungsi, dan distribusinya. Biologi mempelajari tentang organisme, makhluk hidup, perkembangannya, dan interaksinya. Cabang ilmu biologi diantaranya zoologi, botani, genetika, ekologi, biologi kelautan, dan biokimia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Aidia. Baik, selanjutnya adalah fisika dalam perspektif Islam dan IPA. Fisika merupakan satu disiplin ilmu dasar yang penting untuk memahami dan mengetahui alam semesta. Ilmu fisika bisa dilihat baik secara langsung atau dengan alat bantu. Ahli fisika bisa melihat dengan alam, memahami dan mengetahui alam dengan perubahannya, dan mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Nah, ilmu fisika pada saat ini sangat kurang memperhatikan aspek manusia dengan lingkungan sekitar dan keterkaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Jika direnungkan, ilmu fisika dalam perspektif Islam sangat mendalam. Misalnya, kita katakan hukum yang mengatur gaya gravitasi bumi adalah hukum Newton. Memang benar, Newton adalah orang yang memikirkan gaya gravitasi bumi. Pertanyaannya, apakah Newton yang menciptakan gaya gravitasi bumi? Atau apakah ada benda yang jatuh ke atas? Jawaban keduanya adalah tidak. Apa yang ditemukan Newton adalah hasil riset yang dilakukannya. Upaya manusia adalah meneliti atau meriset apa yang sudah ada. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ghoshiyah ayat 17-20 dijelaskan bahwa yang artinya, maka apakah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat-ayat di atas dapat dikatakan bahwa kita memperhatikan dan memahami tentang alam semesta. Memperhatikan di sini maksudnya adalah dapat memahami proses-proses alami di dalamnya, dan ini persis seperti para ilmuwan fisika untuk melakukan observasi. Melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan bagaimana proses-proses itu terjadi. Memperhatikan dan memahami sampai mendalam bagaimana proses tersebut berlangsung. Setelah kita melakukan observasi, kita melakukan pengukuran. Dunia fisika tidak akan pernah lepas dari pengukuran. Gejala kealaman selalu kita kolerasikan dengan kuantitatif. Itu dilakukan agar sesuatu mempunyai pengertian yang luas, agar apa yang terjadi di alam dapat dimengerti oleh orang lain. Sesuatu akan menjadi kabur dalam fisika apabila hanya mengandalkan kabar-kabar seperti angin yang lewat. Tetapi jika ada pernyataan kecepatan angin bergerak 8 km per jam dengan suhu mencapai 20 derajat dan kelembapan sekitar 89%, maka ini akan dinyatakan fisika. Karena di dalam fisika harus ada pernyataan terukur agar mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, seandainya Allah tidak menciptakan ukuran, mungkin banyak sekali ketidakaturan di alam semesta ini. Ukuran-ukuran yang Allah Ta'ala ciptakan sangat tepat dan dengan akurasi tinggi sehingga alam semesta benar-benar seimbang. Lalu fisika dalam perspektif IPA. Nah, fisika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang alam yang saling berkaitan dengan studi tentang sifat, interaksi waktu, ruang, energi, dan materi. Fisika merupakan studi yang menjelaskan tentang bagaimana alam terbentuk. Baik, selanjutnya kimia dalam perspektif Islam dan IPA. Dalam surah Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zahroh atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dari dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata.
Lauh Mahfuz. Pembahasan tentang komponen-komponen penyusun unsur-unsur kimia, yaitu atom, yang terdapat di dalam Al-Quran. Atom dikenal dengan sebutan zarah, yang dimana zarah adalah suatu zat yang paling kecil dan tidak ada ukuran lebih kecil dari itu. Sedangkan jika kita kolerasikan dengan ilmu kimia yang berkembang adalah pendapat menurut John Dalton bahwa atom adalah partikel zat terkecil yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil dan sederhana. Kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang menjelaskan tentang berkaitannya dengan komposisi zat, unsur, sifat, dan reaksinya. Kimia adalah salah satu studi yang menjelaskan tentang materi dan interaksinya dengan energi dan materi itu sendiri. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu biologi, fisika, dan kimia merupakan sumber pengetahuan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi dasar pengembangan ilmu biologi, fisika, dan kimia. Kemudian ilmu pengetahuan tidak harus berjalan sendiri. Ilmu pengetahuan yang digabung dengan nilai-nilai agama akan lebih kaya dan berenergi sehingga dampak kebermanfaatannya lebih luas. Akal harus diintegrasikan dengan spiritual sehingga agama bisa dipahami secara maksimal, bukan dipahami secara parsial. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.